yang pertama, takut amal kita nggak diterima. Jadi gini ya, semua pembahasan kita tadi adalah pada takut dan sedih yang negatif. Tapi ada takut dan sedih yang positif. Maka beda, contoh misalnya, perasaan takut ini Allah katakan ada positif, ada negatif. Misalnya di dalam salah satu hadis Rasul sampaikan, tidak akan pernah bersatu dua rasa aman dan dua rasa takut. Berarti ada juga aman yang positif, ada juga aman yang negatif. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, siapa yang aman dari Allah, merasa aman dari Allah di dunia, akan takut dengan Allah di akhirat. Dan siapa yang merasa takut dengan Allah di dunia, maka dia akan aman dari Allah di akhirat. Berarti ada rasa takut yang positif, ada rasa takut yang negatif. Ada rasa sedih yang positif, ada rasa sedih yang negatif. Overthinking, insecure, ada yang positif, ada yang negatif. Yang kita maksud semua yang negatif. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, itu semua yang negatif. Tapi nggak mungkin orang-orang yang taat sama Allah, dia akan merasa yang negatif tadi. Yang dia rasa sedih positif, bisa. Contoh, Rasulullah pernah sedih. Rasulullah pernah sedih. Kapan Rasulullah sedih? Ketika dakwahnya ditolak dan yang nolak itu justru ngelemparin dia. Paham ya? Dia sayang sama manusia, manusianya malah ngelemparin dia. Dia sedih. Maka ketika dia sedih, dia ngadu pada Allah. Itu Rasul ketika sedih. Ketika istrinya ditinggal istrinya, dia merasa sedih. Itu sedih yang positif. Sedih karena rasa cinta. Sedih karena sedih yang menghasilkan pahala. Jelas sampai di sini? Itu adalah sedih yang positif. Termasuk sedih yang positif yang ibu rasakan tadi. Itu namanya al-khauf. Pasangannya ar-roja. Dalam ibadah Rasulullah menyampaikan ada dua yang harus kita penuhi. Pertama, al-khauf, rasa khawatir, rasa sedih, jangan-jangan amal kita salah atau tidak diterima. Tapi ada roja, rasa harap-harap, pengen banget amal kita juga diterima. Jadi jangan khauf semuanya, nanti malah jadi ditakut-takuti syaitan. Contoh, Allah. Sering lihat orang kayak gitu. Yang Allahu Akbarnya berkali-kali. Itu yuwaswisu fi zudurin nas. Dia merasa kayak hidup dia tuh kayak gak diterima terus itu. Takbirnya itu. Diulang-ulang terus. Lama-lama dia gak khusyuk. Malah ribetnya di Allah. Kenapa Allah terus? Ini belum tetap hati saya. Udah langsung Allahu Akbar. Udah selesai. Harap diterima, cemas gak apa-apa. Tapi ada harapannya. Karena kalau cuma cemas doang, dia jadinya nanti was-was. Ada teman saya kerjanya wudhu terus. Serius, wudhu terus. Bentar-bentar wudhu, bentar-bentar wudhu, bentar-bentar. Saya tanya, kenapa kamu wudhu terus? Dia bilang, aku takutnya aku batal. Makanya di dalam Islam dikasih tahu hukum fikih. Was-was itu dari syaitan. Maka hilangkan was-was kata Rasulullah. Contoh ya, Anda sudah wudhu nih. Lalu ketika mau sholat, sudah adzan, sudah qomat, Anda mikir begini, saya sudah batal atau belum ya? Itu was-was kan ya? Saya sudah batal atau belum ya? Maka kata Rasulullah, balik ke yang sudah pasti. Yang sudah pasti apa? Sudah wudhu. Itu kan udah pasti kan ya? Yang ragu-ragu apa? Batal. Tinggalin yang ragu-ragu. Tinggalin yang ragu-ragu. Bismillah, Allahu Akbar, sholat. Karena kita ragu-ragu batal atau tidak. Yang sudah pasti adalah wudhu. Faham sampai di sini? Beda pertanyaannya gini. Anda sudah pasti belum wudhu. Anda sudah pasti belum wudhu. Lalu Anda pertanyaannya, sudah wudhu atau belum ya? Maka jawabannya adalah yang sudah pasti belum wudhu. Yang ragu-ragu wudhu atau belum. Maka tinggalkan yang ragu-ragu, wudhu lagi. Jelas sampai di sini? Tapi kadang-kadang syaitan tuh begitu buat kita tuh kayak kayak enggak pasti dalam ibadah. Nah maka tinggalkan yang kayak gini-gini. Nah maka kalau misalnya kita bicara tentang tadi, misalnya contoh kalau ada amal kita takut kita enggak diterima, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kita harus juga punya roja, berharap bahwa amal kita diterima. Itu adalah perasaan satu paket bagi seorang muslim. Alhamdulillah saya udah umroh, tapi umroh saya diterima enggak ya? Kayaknya diterimalah, Allah tuh maha baik. Tapi kayaknya masih kurang. Gitu bagus. Paham ya? Itu adalah takut dan rasa sedih yang bagus. Sedih karena belum bisa mendakwakan Islam secara total. Bagus. Merasa gak berdaya karena kita belum bisa berbuat seperti orang-orang yang lebih hebat. Bagus.
Yang lain sudah baca Quran, sudah selesai 30 juz. Lah kok aku juz 30 aja belum. Boleh merasa khawatir, gak ada masalah. Maka dalam agama lihat ke atas. Dalam dunia lihat ke bawah. Jangan dibalik. Mak, ngomong aku gak bisa ngafal Quran. Itu anak kiai aja gak ngafalin Quran. Malah murtad. Jangan gitu. Paham ya? Ini masalah agama lihatnya ke atas. Lihat tuh ada orang bukan anak kiai hafal 30 juz. Ada orang buta bisa hafal Quran. Anda bisa melihat, gak bisa ngafal. Mau apa lagi? Kan gitu kan ya. Itu kita lihatnya ke atas kalau dalam perkara agama. Dalam perkara kehidupan baru. Lihat tuh ada banyak orang yang gak bisa makan. Jangan ngelihatnya ke atas dalam perkara dunia. Paham sampai di sini? Itu adalah kemudian jadi ada yang positif, ada yang